Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutang pajak dan mekanismenya, yaitu terkait timbulnya, penagihan, dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pelaksanaannya sering muncul permasalahan berupa timbulnya hutang pajak karena keadaan atau karena perbuatan atau peristiwa tertentu. Tidak semua wajib pajak dapat patuh, sehingga pemerintah melalui DJP menerapkan sistem penagihan, baik pasif maupun aktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, selain itu terdapat mekanismenya. Hapusnya hutang pajak melalui pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Materi yang akan dibahas yaitu ada 3. Yang pertama itu bagaimana hutang pajak bisa timbul, yang kedua cara penagihan hutang pajak, dan yang ketiga mekanisme penghapusan hutang pajak. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu timbulnya hutang pajak. Hutang pajak timbul karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terpenuhinya keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dikenai pajak. Hutang pajak memiliki sifat tertentu. Yang pertama itu jumlahnya sudah ditetapkan, adanya jangka waktu, pelunasan, dikenakan sanksi bila terlambat, dan wajib melaporkan. Ada 2 teori timbulnya hutang pajak. Yang pertama itu ada ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, ajaran material, yaitu hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang tanpa perlu adanya surat ketetapan. Materi yang kedua yaitu penagihan hutang pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi hutangnya. Jenis-jenis penagihannya itu yang pertama ada penagihan pasif. DJP hanya menerbitkan STP, SKP, KBT, atau serat sejenisnya. Yang kedua itu ada penagihan aktif, yaitu DJP dan jurusita pajak melakukan tindakan sita dan lelang. Yang ketiga itu penagihan seketika atau sekaligus, dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo untuk mencegah piutang tidak tertagih. Bagaimana sih langkah-langkah penagihan pajak? Tahapan penagihan dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu ada surat teguran, diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo. Yang kedua, surat paksa, jika 21 hari setelah tegurannya belum dilunasi, wajib pajak diberi waktu 2 kali 24 jam. Dan yang selanjutnya itu ada surat sita, yaitu diterbitkan jika setelah surat paksa tetap tidak ada pembayaran, barang disita sebagai jaminannya. Selanjutnya itu ada lelang. Lelang itu dilakukan 14 hari setelah pengumuman lelang jika tetap tidak dibayar. Materi selanjutnya itu ada dasar dan daluarsa penagihan. Dasar hukum penagihan pajak mencakup STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding atau peninjauan kembali. Untuk pajak bumi dan bangunan, dasar penagihannya adalah SPPT, SK, dan STP. Penagihan pajak memiliki kadaluarsa 5 tahun sejak penerbitan dasar penagihan. Setelah lewat, hak negara untuk menagih dianggap gugur. Materi yang ketiga yaitu hapusnya hutang pajak. Hutang pajak dapat dihapus melalui yang pertama pembayaran, secara otomatis menghapus hutang pajak. Yang kedua, kompensasi, yaitu kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan dengan hutang pajak lainnya. Yang ketiga, kadaluarsa, yaitu hak menagih gugur setelah 10 tahun sejak terutang pajak. Yang keempat, pembebasan, biasanya itu hanya berlaku untuk sanksi administrasi. Dan yang keempat, penghapusan, diberi jika kondisi keuangan wajib pajak tidak memungkinkan. Jadi kesimpulannya itu, hutang pajak timbul karena adanya aturan perundang-undangan dan terpenuhinya keadaan atau perbuatan yang dikenai pajak. Proses penagihannya dilakukan secara bertahap, mulai dari surat teguran hingga lelang, dengan dasar hukum yang jelas dan daluarsa tertentu.
Hapusnya utang pajak dapat terjadi karena pembayaran kompensasi, daluarsa, pembebasan, maupun penghapusan. Semua mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil. Saran untuk wajib pajak itu lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi. Untuk pemerintah, perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pelayanan perpajakan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.